Kenapa kami mencari kemanakah saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlukan kemanakah? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlukan kami tak dapat berjalan sendiri, kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Benar Tuhan, saat ini kami memerlukan Engkau Tuhan. Di mana pagi hari ini kami sudah ada karena keadaan kami yang terbatas ini Tuhan. Kami sangat berterima kasih Tuhan sudah menolong kami sepanjang malam, menjaga dan melindungi kami. Pagi hari ini kami akan melanjutkan perkuliahan kami bersama Bapak dosen kami, Bapak Yusak. Kiranya Tuhan mau hadir di tengah-tengah kami, khususnya Bapak dosen kami, berikan kekuatan, berikan sukacita, semangat bersama-sama kami, siswa-siswi, pendengar, dan siswa reguler. Kiranya Tuhan memberikan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih di pagi hari ini. Kami akan memulai perkuliahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk waktu selanjutnya, saya serahkan kepada Pak Ustaz. Ya, terima kasih untuk pujiannya. Terima kasih untuk doanya. Sekali lagi, Shalom. Selamat pagi semua. Shalom. Baik, sangat luar biasa. Tuhan sudah menolong kita melewati minggu yang lalu, penuh canda tawa, tetapi juga saya lihat kalian juga tetap melayani Tuhan di GPT
healing inside Sidoarjo. Ya, Pak. Puji Tuhan. Luar biasa. Karena memang akhir zaman ini pelayanan harus ditingkatkan. Kita ingat apa yang Tuhan nasihatkan kepada Petrus. Memang banyak kelemahan, banyak kekurangan kita. Tapi kita tidak bertahan dalam kelemahan dan kekurangan kita. Tuhan mengatakan bahwa Petrus akan menyangkal. Tetapi Tuhan juga mengatakan, kalau kamu sudah insaf, nah, kalau kamu sudah insaf, kalau kamu sudah bangkit kembali, pulih kembali, kuatkan saudara-saudaramu. Akhir zaman adalah saat-saat di mana kita saling menguatkan. Akhir zaman adalah saat-saat di mana kita saling melayani, membangun, menghibur, menasihati. Itu yang Tuhan nyatakan. Karena itu pelayanan-pelayanan yang kalian lakukan itu sesuatu hal yang penting. Menggenapi apa yang Tuhan katakan. Dan juga apa yang dikatakan oleh surat Ibrani. Mari kita akan membaca dalam surat Ibrani. Ibrani pasal yang ke-10. Kadangkala kita pribadi yang menyanyikan lagu seperti tadi itu karena keterpurukan kita akibat kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita mengalami kejatuhan dan sebagainya. Dan orang lain yang memang akan menolong, Tuhan pakai untuk menolong kita. Tapi kebalikannya, ada kalanya kita juga melihat orang lain menyanyikan lagu seperti itu. Mereka butuh, mereka tidak tahu jalan keluar. Nah, kita melayani mereka. Demikian juga. Hari-hari ini adalah hari-hari yang seperti itu. Kita akan saling melayani. Mari kita membaca surat Ibrani, ayat yang pasal yang ke-10, ayat yang ke-23 dan 25. 23 sampai 25. Tolong dari kelas bisa membaca Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, terima kasih. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pengharapan apa? Ya, kalau kita membaca mulai dari ayat 19, 20, 21, 22, itu pengharapan masa depan. Karena tabir itu sudah dibukakan oleh Yesus. Tabir sudah dibuka. Jadi kalau kita mempelajari tabernakel, tabir itu sudah dibuka. Pada zaman Perjanjian Lama, tabir tertutup. Pada zaman Perjanjian Baru, kalau kita membaca masa-masa transisi antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, nanti kalau Tuhan izinkan kita akan melihat masa transisi sekilas. Masa transisi, karena ada penguasa yang begitu keji, yang itu dianggap sebagai salah satu figur dari manusia durhaka atau antikris di akhir zaman ini nantinya. Nah, tetapi tabir itu sudah dibuka bagi kita. Akses kepada kekekalan itu sudah dibuka lewat kematian Yesus Kristus. Tatkala tubuhnya dihancurkan di atas kayu salib, Yesus menyerahkan nyawanya, tabir sudah dibuka. Dan selanjutnya, Kisah Para Rasul, kemudian masuk di surat Roma,
kemudian masuk di surat 1-2 Korintus, Galatia, seluruhnya sampai kepada zaman kita sekarang. Pengharapan itu sungguh-sungguh bukan PHP, ya, PHP, tetapi pengharapan PHP, pengharapan pasti. Nah, ini kita punya pengharapan pasti. Dengan pengharapan yang pasti kita saling menolong, mengingatkan, memperhatikan, menasehati, beribadah, giat melayani. Itu yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk lagunya. Ya, Tuhan menolong kita. Nah, kita ada di pertemuan yang ke-10. Tanpa terasa kita sudah di pertemuan yang ke-10. Studi akhir zaman atau eskatologi. Nah, saya review sebentar, ada pemikiran akhir zaman secara khusus. Tetapi ada yang masih misteri. Tetap dalam penyelidikan terus-menerus. Tetapi waktunya sudah dekat, sehingga ini perlu dibahas. Apa yang Tuhan sudah nyatakan, kita bahas bersama. Yang belum Tuhan nyatakan, kita terus akan teliti, kita terus selidiki. Karena itu membaca Alkitab, setiap waktu dari Kejadian sampai Wahyu, balik lagi, itu suatu yang penting. Karena dengan demikian maka Roh Tuhan itu akan memberikan kepada kita kepekaan-kepekaan dalam melihat situasi zaman akhir ini menjelang kedatangan Tuhan. Mencakup peristiwa apa saja? Kedatangan Kristus kedua kali, KKKK, kedatangan Kristus kedua kali. Dan yang bersamaan dengannya. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang bersamaan. Kemudian peristiwa yang mengikuti kedatangan Kristus kedua kali. Nah, pemikiran tentang kedatangan Kristus kedua kali. Ini penggenapan nubuat Yoel di Kisah Para Rasul yang disebut sebagai hari-hari terakhir. Tapi kita tahu, kita sudah bahas waktu yang lalu, di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, itu ada dua hal. Bukan bertentangan, tetapi memang demikian. Antara yang sudah dan yang belum. Mengapa? Karena para nabi di Perjanjian Lama khususnya, itu tidak bisa melihat zaman gereja ini tidak nampak. Ini suatu interim era, suatu masa antara yang masih misteri. Di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-8, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini interim era, masa antara. Misteri ini. Bapak yang menetapkan menurut kuasanya. Kamu tidak perlu tahu. Murid-murid tidak perlu tahu. Saya tidak perlu tahu. Kita juga tidak perlu tahu. Menyiratkan kurun waktu ribuan tahun. 2 Petrus 3 ayat 8. Mengapa? Karena satu hari bagi Tuhan itu seperti 1000 tahun. Jadi ini menyiratkan kurun waktu ribuan tahun, bukan ratusan, ribuan tahun. Makanya pengejek-pengejek di surat Petrus itu adalah pengejek-pengejek yang tidak mengerti soal interim era ini. Mereka berkata, mana kedatangan Tuhan itu? Sampai sekarang juga belum datang. Nah, kita jangan termasuk orang-orang yang berpikiran seperti itu, sehingga kemudian kita tidak menggunakan kesempatan dalam hidup selagi hayat masih dikandung badan ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Itu lagunya enak, karena itu giat dalam pelayanan, giat dalam ibadah tadi. Karena masa interim era ini, masa bagi kita untuk berjaga-jaga.
Ini bukan waktu yang segera. Tuhan katakan, aku datang segera. Segeranya Tuhan itu berapa lama? Nah ini. Nah bagi kita, perkataan Tuhan, aku datang segera, itu adalah mari kita berjaga-jaga. Sebab Tuhan datang segera. Jangan pusing dengan nubuat-nubuat. Jangan pusing dengan tulisan-tulisan orang yang menyatakan ini tanda-tandanya sudah begini, ini seperti begini, seperti begini. Nanti kita akan melihat kronologis apa, dan itu harus terjadi lebih dahulu. Nah ini masa-masa interim era. Nabi hanya melihat puncak-puncak gunung ini. Nabi bisa melihat kelahiran pemimpin Israel, gembala dari Israel, Yesus Kristus, Mesias, bisa melihat. Nabi Yesaya bisa melihat ini. Ini Mika, ya kan? Yesaya juga bisa melihat. Daniel bisa melihat ini. Pembinasa keji, manusia durhaka. Raja yang tentaranya berlaku sangat keji. Ya, ini terlalu cepat kalau disebut antikris. Yang dilihat pada Daniel itu belum seperti itu. Nanti kita akan bahas bersama. Maliaki bisa melihat matahari kebenaran, bisa melihat. Bisa. Nabi-nabi di sini Daniel, Yesaya, Mika, Hagai bisa melihat ini. Kerajaan itu yang akan datang. Kerajaan Mesias. Bisa terlihat. Penghukuman atas dunia bisa dilihat. Langit bumi baru bisa dilihat oleh Nabi. Mereka menubuatkan. Tetapi lembah ini mereka tidak bisa lihat. Nabi-nabi tidak melihat bahwa di lembah ini ada gereja. Nabi-nabi tidak melihat. Nah, inilah yang namanya interim era. Kapan mulainya? Nah, jelas. Sejak turunnya Roh Kudus itu turun. Roh Kudus turun, maka ini yang namanya interim era. Ada yang mengatakan interim era sampai di sini. Sampai pada hari kedatangan Tuhan. Interim era semuanya. Berapa lama? Segera tapi belum. Profil atau figur dari manusia durhaka, pembinasa keji ini sudah tapi belum. Berapa lama waktunya interim era ini? Ribuan tahun. Karena itu segala prediksi apapun tentang hari kedatangan Tuhan itu prediksi yang mungkin mereka menghitung secara logika begini, ini begini. Tetapi di dalam terang firman Tuhan, di dalam terang nubuatan nabi manapun, itu prediksi yang tidak masuk akal. Karena nabi tidak melihat ini. Di Perjanjian Baru, Yesus tegas, kamu tidak perlu tahu waktu ataupun masanya yang ditentukan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Jelas ya. Jadi di sini kita harus sungguh-sungguh berhati-hati ketika kemudian kita entah membaca, entah melihat lewat YouTube, entah kemudian orang, teman menceritakan tentang kedatangan Tuhan, tentang munculnya ini antikris. Ya kan? Sekarang kan sudah banyak sekali. Bersyukur bahwa
siswa-siswi Salem dan semua kita, saya dan semua yang Tuhan percaya untuk mengurus Salem, juga saya kira Bapak, Ibu, hamba-hamba Tuhan sekalian, kita sudah vaksin. Vaksin 1, vaksin kedua, booster. Walaupun di sana ada banyak isu-isu yang terus menyerang, dikait-kaitkan dengan ini. Interim era ini. Yang kita tidak tahu. Nah, itu. Nah, mari kita akan lihat lebih lanjut ya. Di sini jelas ya, Bapak Ibu. Nah, interim era di pihak orang percaya itu waktu untuk menanti sambil menyucikan diri. Ini masa-masa kita menyucikan diri. Berada di asrama, penyucian terjadi. Dalam pelayanan, penyucian terjadi. Karena dalam pelayanan kita kemudian bisa merasa tidak senang dengan orang. Merasa tidak cocok. Gesekan-gesekan terjadi. Pada pertemuan Senin yang lalu, Ibu Stefani Apono mengatakan ada orang mau minta konsultasi, mau minta konseling. Penyucian itu bagi orang itu. Ini masa-masa yang seperti begitu. Waktu-waktu untuk menyucikan diri. Tetapi kita juga tahu di pihak Tuhan ini waktu untuk menanti ukuran kesucian orang percaya. Ukuran kesucian kita ini. Coba dibaca 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 12. Tolong kelas bisa membaca. 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 12. Ya, silakan dari kelas. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Nah, ini dia. Perhatikan kalimatnya kan. Yaitu kamu, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Ini bahasa benar bahwa kita akan mempercepat atau ini bahasa kiasan. Tetapi ini jelas bahwa Tuhan itu menanti sampai orang percaya itu mencapai ukuran kesucian, sehingga Allah Bapa itu berkata, ini saatnya. Dan Tuhan Yesus datang kembali. Ini. Coba kita lihat di Matius pasal 24 ayat yang ke-22. Matius 24 ayat yang ke-22. Ya, tolong dibaca kelas. Matius 24 ayat yang ke-22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah, kita berbahagia kalau kita ini adalah orang pilihan. Kita harus yakin kita ini orang pilihan. Harus yakin. Jangan kita kemudian menjadi ragu-ragu. Kita ini orang pilihan. Ya. Jadi itu adalah lagu yang sudah lama tidak dinyanyikan lagi, lagu yang penuh semangat ya kan, karena banyak sekali lagu-lagu baru. Kita dipilih, nah ya kan, semangat sekali itu. Jadi kita meyakini kita dipilih. Apapun keadaan kita ini orang-orang yang Tuhan pilih. Tuhan pilih dan Tuhan bina di Salem. Tuhan pilih
Tuhan bina sebagai gembala, sebagai penginjil, sebagai pengajar, sebagai ibu gembala, sebagai apapun kita dalam pelayanan kita. Kita ini dipilih. Dan kalau Tuhan memilih kita, coba kita membaca Efesus 1. Jangan lupa Efesus 1 ini seringkali disalah artikan. Padahal yang penting itu bukan soal kita ini sepertinya menjadi orang yang lebih dari orang lain karena kita ini dipilih. Tapi yang harus diperhatikan rangkaian kalimatnya Efesus 1 ayat yang keempat ini. Coba tolong dibaca. Bergiliran aja di kelas ya, searah jarum jam. Bergiliran terus. Silakan. Efesus 1 ayat yang keempat. Efesus 1 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini yang seringkali dilupakan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi orang-orang yang dipilih di masa waktu antara, interim era ini, adalah waktu-waktu supaya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Mengapa? Nah, mari kita membaca dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal 1, kita sudah baca dan sekarang kita baca lagi. 1 Petrus 1, mulai ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Silakan di kelas. Berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu waris dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Terima kasih ini. Saat Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan, saat yang bersamaan itu pula kurban penebus dosa itu sudah dipilih juga. Sama kalau kita melihat di tabernakel. Setiap kemah itu harus punya kurban yang tak bercacat celah. Tidak mungkin dia kemudian ketika dia berdosa, kemudian dia lari ke tetangganya, oh, tolong pinjemin aku lah. Aku lagi tidak punya ini. Aku mau mempersembahkan kurban, aku berdosa. Aku mau mempersembahkan kurban penghapus dosa, pinjami aku. Anak domba yang tidak bercela, tidak mungkin. Tiap orang itu punya. Sama. Ketika Tuhan memilih kita, Allah memilih kita, kurban itu juga sudah Dia pilih. Anak itu, waktu itu masih di dalam kekekalan kan sebelum dunia dicarikan. Anak tunggal Allah itu sudah siap. Namanya firman, sang firman itu sudah rela dan dia sudah siap. Dia tahu nanti dalam waktu nanti yang Bapak tentukan, dia akan menjadi manusia dalam waktu singkat saja. Dia harus mati di kayu salib untuk menjadi kurban penebusan dosa. Ini anugerah yang luar biasa bagi kita. Karena ini era kita menyucikan diri hingga tak bercela di hadapannya. Jadi ini penyucian itu harus terus-menerus, tidak bisa berhenti. Pergumulan, jatuh bangun, tapi kita terus-menerus karena pengharapan yang tadi kita baca dalam Ibrani 10. Tabir sudah
dibuka. Kita menuju ke sana. Kita memahami pengajaran tabernakel, tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa dalam hidup ini, apapun yang terjadi. Kalau kita jatuh, bangun, bangkit lagi. Jangan terus-menerus di dalam kejatuhan kita. Bangkit. Karena proses penyucian itu berjalan terus. Ini. Kalau ada yang bertanya, silahkan. Tapi saya akan lanjutkan. Nah, yang terjadi di interim era, nah ini yang akan kita bahas. Permulaan sengsara atau permulaan penderitaan menjelang kedatangan Kristus kedua kali. KKKK ya, kedatangan Kristus kedua kali. Pekabaran Injil di seluruh dunia. Ini terjadi. Pertobatan sisa Israel. Pembinasa keji berkuasa. Lagi siap-siap pembinasa keji itu di interim era ini. Kita menyucikan diri, pembinasa keji juga mempersiapkan dirinya untuk kemudian nanti muncul sebagai penguasa. Nah, penafsiran masing-masing masih dalam perdebatan. Karena masih misteri, interim era masa antara ini misteri. Sehingga sangat naif jika kemudian dalam perbedaan-perbedaan penafsiran, khususnya untuk akhir zaman ini atau tentang eskatologi ini, kemudian terjadi tudingan sesat atau tidak sesat dan sebagainya. Sesat itu kalau sudah menyatakan, oh, pembinasa keji ini sekian tahun lagi. Nah, itu sesat. Tapi kalau baru memperkirakan, oh, pembinasa keji ini kira-kira ini, kira-kira ini. Ya. Kira-kira penguasa itu ada banyak penafsiran kan. Nah, nanti kita akan melihat itu tidak sesat. Perbedaan penafsiran itu namanya. Tidak ada masalah. Tapi kalau sudah mulai menentukan, tahun ini, pembinasa keji muncul. Apalagi kemudian tahun ini, bulan ini, harinya ini, jamnya sekian. Kristus datang kembali yang kedua kali. Wah, itu sudah keterlaluan. Itu sudah sesat. Jadi di sini perbedaan-perbedaan penafsiran tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, jangan kemudian saling menuding sesat atau tidak sesat. Ada begitu banyak perbedaan penafsiran di antara denominasi gereja. Soal kerajaan 1000 tahun aja banyak perbedaan dan perbedaannya sangat tajam sekali antara mereka yang percaya ya kan menafsirkan kerajaan 1000 tahun itu fisik 1000 tahun di bumi fisik. Itu kerajaan fisik 1000 tahun. Dan antara mereka yang kemudian mengatakan kerajaan 1000 tahun sudah dimulai dari sekarang. Karena kurun waktu 1000 tahun itu kurun waktu kiasan. Tidak suatu waktu yang dibatasi betul-betul 1000 tahun. Itu perbedaan yang sangat tajam. Tetapi kita tidak bisa katakan dia sesat. Kita yang benar. Atau dia mengatakan kita sesat. Dia yang benar. Tidak bisa. Ini interim era. Semuanya masih serba misteri. Dan Roh Kudus akan terus mengungkapkan hal-hal ini. Dan nanti kita akan lihat. Gereja akan menjadi satu. Sesuai di Efesus 4 itu. Satu iman. Satu pengharapan. Ya, kita akan punya juga lagu seperti itu. Itu yang kita yakini. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini yang Tuhan nyatakan. Kita sudah bahas waktu yang lalu kan. Ini semua yang terjadi. Banyak orang yang menyesatkan dengan menyatakan diri sebagai Mesias. Nah, kepada siswa reguler, saya sudah memberi tugas itu untuk melihat
keyakinan dasar dari suatu sekte yang sekarang muncul viral, luar biasa sekali ini ya. Namanya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dilihat itu. Kalau kita mengetik lagu rohani akhir zaman, yang banyak muncul itu lagu rohani dari gereja ini. Menamakan gereja. Tetapi kemudian pemimpin atau pendiri dari gereja ini menyatakan diri dia firman yang menjadi manusia. Dan seorang perempuan. Kita lihat di keyakinan dasarnya itu. Jadi ini suatu tips. Kalau kita mau kerjasama dengan entah organisasi Kristen, atau dengan hamba Tuhan, atau dengan gereja, ya kan? Apa sajalah, dalam bentuk apa saja kerjasama. Coba tanyakan keyakinan dasarnya, pernyataan imannya itu, kredonya itu. Kredo itu kan aku percaya. Coba tanya, coba lihat, cocok enggak dengan kita? Kalau ada hal yang tidak cocok, hal-hal yang seperti itu, yang masalah penafsiran, enggak masalah. Tetapi kalau sudah menyangkut ini, menyatakan diri sebagai Mesias ini, itu sesat. Itu. Ya, keyakinan dasar gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu keyakinan dasar yang sesat. Kalau kita baca tanpa punya kepekaan akan firman Tuhan Alkitab yang utuh dan menyeluruh ini dari Kejadian sampai Wahyu, kita tidak bisa nangkap itu. Kalimatnya bagus sekali. Dan kita bisa tergoda. Kita bisa bilang, wah luar biasa ini. Melihat buku-bukunya, melihat video-videonya, melihat paduan suaranya, wow. Melihat perkembangannya, dia ada banyak cabang, termasuk di Indonesia cabangnya. Tetapi kalau kita meneliti dengan kepekaan yang ditolong oleh Roh Kudus, oleh sebab kita sudah membaca Alkitab ini, utuh Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu, terus bolak-balik, kita bisa melihat. Ini sesat. Apalagi kemudian kita sudah mengikuti mata kuliah, ya kan? Di Salem, GPT ini, ya itu menimbulkan suatu kepekaan bagi kita. Deru perang, kabar tentang perang, nah ya kan? Ukraina, Rusia, ya, muncul sekarang terus bergulir terus ini macam-macam. Akibatnya kelaparan. Sekarang sudah mulai ribut. Migor naik dan sebagainya. Bukan hanya di kita, di sana. Ya kan? Bahan bakar untuk kendaraan. Nah, mulai naik. Bukan hanya di Indonesia itu. Tetapi juga di negara-negara yang lain. Akibatnya nanti menuju kepada kelangkaan bahan bakar, kelangkaan bahan makanan, ya kan? Kelaparan yang akan terjadi ke arah ke sana. Gempa bumi di berbagai tempat, gempa bumi. Katanya Gunung Merapi sudah mulai melelehkan lava lagi dan sebagainya, banyak. Sengsara bagi orang percaya. Bersyukur kita punya menteri agama yang moderat. Tetapi kita jangan kemudian merasa
menjadi nyaman. Karena justru kenyamanan terhadap kekristenan itu selalu mengakibatkan permasalahan di dalam gereja. Sejarah gereja sudah menyatakan itu. Ketika gereja masih berada di katakombe itu kuburan yang berada di gua-gua itu, di Roma itu. Mereka beribadah di situ. Iman mereka begitu luar biasa, kuat, pengharapan, kasih di antara sesama di dalam komunitas itu. Tetapi begitu Kaisar Konstantin menjadikan kekristenan sebagai agama kekaisaran Romawi, dia bangunkan gedung-gedung gereja yang dulu ibadahnya di rumah-rumah. Kalau kita baca surat Roma pasal 16, itu ibadah itu gereja rumah-rumah begitu banyaknya. Orang-orang yang siap untuk mati syahid semua. Perempuan-perempuan di situ dinyatakan membanting tulang, bekerja keras, melayani Tuhan. Tetapi begitu kemudian disuplai, kebutuhan-kebutuhannya disuplai, dana-dana itu dikeluarkan dari anggaran kekaisaran Roma, tidak lagi ada pergumulan, tidak lagi ada hamba Tuhan yang kemudian kekurangan makan, kurang pakaian. Tidak ada lagi. Apa yang terjadi? Gereja mulai mengembangkan kekuasaan duniawi. Terus terjadi perpecahan. Gereja Timur, Gereja Barat. Berlanjut terus sampai hari ini. Gereja Pantekosta banyak pecah. Karena kita diberkati Tuhan dengan limpah sekali. Karunia-karunia Roh Kudus luar biasa. Di awal-awal Gereja Pantekosta di Indonesia itu. Tapi kenapa kok bisa terpecah belah? Nah ini dia. Ya. Gempa bumi terjadi di berbagai tempat. Sengsara ini. Nah, ini justru masa, kita balik seperti masa bapak-bapak gereja, zaman gereja dulu, masa rasul-rasul. Masa tahun-tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga, tahun-tahun 33 Masehi, sampai tahun-tahun 300 Masehi, 325, dan seterusnya. Gereja masih begitu rukun, ekumenis, gereja rukun. Tetapi gereja mengalami banyak sengsara pada masa itu. Dikejar-kejar, dianiaya, menderita. Ini akan balik kembali. Tetapi jadi kalau sengsara kita sekarang ini itu biasa-biasa saja, Tuhan katakan. Dan nanti akan lebih hebat. Tetapi pandangan kita kepada tabir yang sudah dibuka bagi kita. Ada akses yang Tuhan sudah sediakan melalui pengorbanan.
Saya ngomong gampang. Tapi kalau saya menghadapi belum tentu. Seperti Ibu. Kalau kalian melihat saya menjadi lemah, diingatkan. Apa ciri-cirinya? Apakah peristiwa ataukah terjadi penggabungan semuanya? Ya kelaparan, ya macam-macam. Gempa bumi terjadi. Penyakit. Sekarang ini pandemi belum selesai. Ukraina, Rusia sudah. Apakah ini tanda-tandanya? Atau terjadi peningkatan ukuran. Jadi nanti perang Ukraina-Rusia ini akan meningkat. Meningkat. Sampai melibatkan beberapa negara. Misalnya seperti begitu. Gempa bumi. Kalau dulu mungkin gempa bumi skala Richter 6. Ya kan? Itu sudah luar biasa. Nanti meningkat. Tanah longsor. Nanti bukan hanya di satu tempat, di beberapa tempat tanah longsor, tsunami, banjir, dan banyak hal. Di area rumah tinggal saya ini beberapa tahun yang lalu banjir itu hanya terjadi, sebetulnya bukan banjir ya, jalanan tergenang gitu aja ya. Kalau banjir itu kan sampai masuk rumah sampai gimana itu. Jalanan tergenang itu jarang sekali, setahun sekali aja waktu itu. Sekitar Februari, Maret, seperti begitulah. Tapi sekarang ini sudah mulai beberapa kali. Februari, Maret ini sudah beberapa kali tergenang di jalan. Apakah itu meningkat seperti begitu? Ya, kalau Jakarta banjir itu mungkin ya karena pengelolaan airnya ya kurang diperhatikan, pengelolaan air hujan maksudnya. Itu lain ceritanya kan. Malang, barusan ini banyak orang memviralkan, mengunggah viral. Orang bilang, Malang kok bisa banjir sih Malang? Teman saya yang di Malang mengatakan, bukan banjir itu. Air meluap dari kali-kali di sekitarnya. Dulu-dulu enggak begitu, ya dulu-dulu enggak begitu. Sekarang meluap. Nah, apakah itu? Tapi cepat surutnya itu, karena Malang kan dataran tinggi juga ya, termasuk dataran tinggi. Beberapa kita sudah ke sana kan, ya luar biasa ini siswa-siswi Salem, kita sudah ke Jatim Park 2 ya kan, kita melihat ciptaan-ciptaan Tuhan, termasuk ular-ular yang begitu banyak macamnya, ya. Unggas dan sebagainya itu, ya itulah. Ya, kita ke sana untung tidak lagi musim hujan, ya. Tapi kemudian beberapa hari kemudiannya setelah hari itu hujan deras sekali itu, Malang Batu seperti itu. Ini apapun cirinya. Sekali lagi ini, kalau Tuhan menunjukkan kita lewat teknologi yang canggih, lewat sosial media ini ya kan, gadget-gadget kita. Kalau ada orang mengunggah, kita ini kemudian jangan bingung. Ada kata-kata bijak dalam bahasa Jawa itu. Ojo gumunan itu jangan gampang heran. Ojo kagetan,
Jangan gampang terkejut, kaget. Ada apa gitu? Ada apa gitu? Jantungnya ini neratap istilahnya. Deg 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 deg. Ojo dume. Jangan kemudian menanggapi semua itu secara berlebihan. Apapun cirinya, ini bagi kita itu. Kalau kita orang percaya ini, kita saya diingatkan untuk siap loh ya. Siap. Menimpa saya. Kita mengalami penampian, kita ditampi. Seperti gandum itu. Mengalami ayaan, kita diayak. Digoncang kita. Supaya sekam-sekam kehidupan kita ini terbang semua. Sehingga kulit-kulit yang menyelubungi pikiran hati yang tidak berguna ini terbang semua. Dikupas semua. Yang ada adalah gandum yang berisi. Gandum yang bisa dinikmati, dipersembahkan kepada Tuhan. Itu pemurnian kita. Seperti dikatakan di surat 1 Petrus. Api, kita mengalami api, dimurnikan seperti emas itu dimurnikan oleh api. Itu yang Tuhan inginkan. Coba kita baca Matius 24 ayat yang ke-13. Ya, silakan Matius 24 ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini dia. Bertahan sampai kesudahan. Bertahan. Apapun keadaan kita. Bertahan. Bertahan dalam ibadah, bertahan dalam pelayanan, bertahan dalam pemuritan, bertahan sebagai mahasiswa, siswa-siswi, bertahan untuk membaca Alkitab terus-menerus, bertahan untuk bisa selalu bersyukur dalam segala keadaan. Terus, nah ini yang Tuhan inginkan bagi kita. Nah, sekarang kita masuk pekabaran Injil di seluruh dunia. Coba dibaca ayat yang ke-14. Matius 24 ayat yang ke-14. Siapa gilirannya? Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, ini dia. Ini tugas kita. Sementara kita mengalami semuanya itu, sementara kita ini diayak, seperti Petrus itu kan diayak. Iblis menampi kamu. Tuhan izinkan itu. Kita mengalami semuanya itu. Sementara kita diayak, dimurnikan, sementara kita diguncangkan, kita ini harus menyebarkan Injil kerajaan Allah itu sampai ke seluruh bumi. Coba kita membaca dalam Kisah Para Rasul. Ini sangat luar biasa sekali. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Ayat ke-1b. Ayat 1b. Kisah Rasul pasal 8 ayat 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem
Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Iya, kenapa? Rasul-rasul kok tidak ikut lari? Ada jemaat di Yerusalem yang masih perlu dikuatkan. Dan mereka harus menyatukan diri. Sebelum mereka pergi menyebar, mereka harus menyatukan diri. Karena mereka harus membawa pengajaran rasul-rasul itu di dalam kesatuan di antara mereka sebelum mereka pergi kemana-mana. Kita tahu ada banyak legenda dalam sejarah gereja mengenai ini. Rasul A mati di mana? Mati, cara matinya begini. Rasul B mati di mana, cara matinya begini. Ada banyak cerita-cerita. Rasul Thomas sampai ke India, ya kan, di perbatasan dia mati begini. Karena itu ada gereja Thomas di India. Rasul siapa begitu begini. Rasul Yohanes satu-satunya rasul yang mati secara normal. Dia digoreng, tapi dia tidak mati. Dia dibuang di Pulau Patmos, malah menerima wahyu. Luar biasa ini. Nah ini, rasul-rasul tetap di Yerusalem. Mereka harus menyatukan hati. Gimana ini? Ayo, pokok-pokok ajaran kita ini. Nah, itu dibawa nanti oleh murid-muridnya. Karena itu ada bapak-bapak gereja apostolik yang disebut bapak gereja apostolik atau bapak gereja rasuli. Itu bapak-bapak gereja yang hidup semasa rasul masih hidup, dan ada beberapa dari mereka itu yang menjadi murid dari rasul. Polikarpus, muridnya Rasul Yohanes. Clemens, Papias, ada banyak. Begitu. Dan ini harus diteruskan. Seperti itu. Sebelum nanti mereka sendiri akan berpisah satu sama lain. Bye. Ketika mereka bilang bye-bye, sampai ketemu di surga. Ya kan? Karena sudah pasti mereka mati syahid. Bye. Kalau rasul-rasul berpisah dengan rasul-rasul gitu. Bye. Sampai ketemu. Ketemu di mana? Bukan ketemu di dunia ini lagi. Ketemu di sana, di seberang sana. Nah itu. Nah, tapi sekarang coba kita baca ayat yang keempat. Ya Pak, tolong ayat yang keempat. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Nah ini dia. Jadi kita sekarang sudah dipersiapkan. Saya dipersiapkan, siswa-siswi dipersiapkan. Tujuannya untuk ini. Jangan takut, siswa-siswi, jangan takut. Saya sendiri juga mengatakan ini ya, menguatkan hati saya kepada kita semua. Ini akan dialami kita. Penganiayaan hebat dialami, tetapi kita sudah dibekali, dan ketika nanti kita lari, kita menghindar dari kota ini ke kota itu, kita ditampung dan sebagainya. Ada orang-orang yang akan menampung kita, melindungi kita untuk sementara waktu. Dan jika kita ditampung dalam suatu rumah orang yang baik hati, tapi dia belum mengenal Yesus Kristus, bersaksi kita. Injil kerajaan ini disebarkan di seluruh dunia. Di mana aja. Nah, seperti itu. Kata penghubung dan di Matius ya. Ada banyak kan kata penghubung dan itu di Matius 24. Ayat 10. Dan banyak orang akan murtad.
Ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan. Ayat 12, kata penghubung di awal bacaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat 14, dan. Kata dan dalam bahasa Yunani-nya kai. Ini suatu rangkaian. Ini bisa berurutan peristiwa, bisa kemudian juga berjalan secara paralel. Seperti kita iring-iringan mobil waktu ke Jatim Park gitu. Ada 3 mobil kan, beriringan. Kadang-kadang berurutan, siapa dulu. Tetapi semua di dalam kebersamaan. Seperti begitu gambarannya. Sementara ini terjadi, ini juga yang akan terjadi. Ini. Berjalan serentak, berjalan berurutan. Pekabaran Injil itu seperti begini, berjalan serentak atau bisa berurutan waktunya dengan setiap peristiwa permulaan sengsara. Ada gempa bumi, ada pekabaran Injil. Ada orang-orang Kristen yang memberikan bantuan, dengan memberi bantuan bersaksi, menguatkan. Bisa. Masa-masa pandemi seperti begini ini, banyak aksi-aksi sosial dilakukan di antara sesama orang percaya, tetapi juga kepada mereka yang belum percaya, dan sebagainya. Pekabaran Injil di seluruh dunia. Nah, ini adalah permulaan sengsara, belum kesudahannya, belum akhir zaman. Zaman akhir, iya. Belum akhir zaman. Seperti begitu. Oke, kita istirahat selama 5 menit dulu. Kalau nanti ada yang mau bertanya, silakan. Kita istirahat selama 5 menit. Markus 1, tapi Markus 13 ya. Markus 13 ayat 9 sampai 10. Tolong dibaca Markus 13 ayat 9 sampai 10. Cek 1. Markus 13. Tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Ini dia, terima kasih. Sebagai kesaksian. Contoh-contohnya sudah ada di Indonesia, contoh-contohnya sudah ada. Orang-orang yang kemudian dihadapkan di majelis agama, di pengadilan, ya kan? Orang-orang yang dizolimi, masuk penjara, kemudian. Tapi menjadi kesaksian, memberitakan Injil. Dan untuk jadi kesaksian itu kita tidak usah khawatir. Coba dibaca lebih lanjut ayat yang ke-11, Markus 13 ayat 11. Dan, ya, siapa? Ya, silakan. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga,
sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Ini, kita tidak usah khawatir. Kita tidak usah mikir apa yang mau kita katakan dan sebagainya sebagai pembelaan diri dan sebagainya. Roh Kudus akan menyatakan saat itu juga. Ya. Oke. Lebih lanjut lagi. Ada pandangan-pandangan lain tentang pekabaran Injil di seluruh dunia. Terjadi di masa pembinasa keji. Masa antikris itu muncul, nah saat itu terjadi pekabaran Injil. Seluruh dunia, maksudnya ini seluruh dunia ya, bukan hanya pekabaran Injil di suatu kota, di desa atau di kampung atau di satu tempat begitu. Tidak, tapi seluruh dunia. Ini seluruh dunia ya, semua ini seluruh dunia. Nanti juga kan peristiwa-peristiwa sengsara, permulaan sengsara itu. Terjadi secara global, seluruh dunia semua terjadi. Untuk apa tujuannya? Sebetulnya tujuannya adalah sementara waktu masih ada, bangsa-bangsa bukan Yahudi ini, non-Yahudi, bangsa-bangsa bukan Yahudi, diselamatkan. Tubuh Kristus itu harus terisi penuh. Tetapi juga penginjilan seluruh dunia untuk menobatkan yang dinamakan sebagai sisa Israel. Mulai ada orang-orang Israel yang bertobat sekarang yang menamakan diri mereka sebagai Messianic Jews, yaitu Yahudi Mesias, Yahudi yang percaya Yesus itu sebagai Mesias. Sudah ada kelompok. Beberapa mereka sudah, dan jumlahnya makin bertambah. Tapi itu sampai kepada kegenapan jumlah yang Tuhan tentukan. Sebab semua nanti akan masuk di dalam kesatuan tubuh Kristus. Tubuh dengan banyak anggotanya. Sel-selnya tubuh ini banyak sekali. Nah itu terisi semua itu. Itu harus terisi semua. Ini. Jadi sisa Israel itu menjadi sasaran ini. Ada pandangan yang mengatakan begitu. Sehingga kemudian terjadinya di masa pembinasa keji. Sebab ketika pembinasa keji itu muncul, maka orang Israel yang paham kitab-kitab perjanjian lama, dan khususnya kitab Daniel nantinya ya, nanti kita akan lihat di situ. Mereka akan, wah ini nubuat digenapkan. Seperti itu. Dan kemudian mereka menjadi terkejut dan akhirnya kemudian mereka bertobat. Seperti yang terjadi di Kisah Para Rasul. Kalau kita baca Kisah Para Rasul itu, orang-orang Yahudi mulai percaya, bahkan juga imam-imam mulai percaya. Walaupun ada aniaya terhadap orang-orang percaya waktu itu. Aniaya terhadap orang-orang Yahudi yang sudah percaya. Oleh orang Yahudi yang belum percaya. Tapi ada orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi percaya. Bahkan imam-imam menjadi percaya. Bahkan nanti ada Paulus yang kemudian bertobat menjadi percaya. Seperti itu. Tapi di samping itu juga ada sida-sida Ethiopia. Ada orang Samaria yang kemudian menjadi percaya. Kemudian juga ada keluarganya Cornelius, ini perwira. Kemudian lebih lanjut lagi nanti.
ke wilayah-wilayah Yunani di Asia Kecil. Nah, ini pekabaran Injil. Nah, itu akan terjadi secara global nantinya. Nah, alasannya mengapa kok pandangan ini menyatakan bahwa ini pekabaran Injil seluruh dunia? Tujuannya cuma sisa Israel. Mengapa? Karena ini mereka percaya kebangkitan dan pengangkatan terjadi sebelum tribulasi. Nah, kita harus mulai familiar dengan istilah-istilah ini. Tribulasi. Tribulasi itu disingkat dengan trib. Trip pakai B, bukan pakai P. Kalau trip pakai P itu seperti trip kita ke Jatim Park, itu trip pakai P. Ini pakai B, trip. Sebelum tribulasi. Sebelum aniaya besar itu. Di mana antikris itu manusia durhaka, pembinasa keji itu berkuasa. Istilahnya adalah pre-trib. Pre sebelum tribulasi. Sebelum tribulasi. Kebangkitan pengangkatan terjadi sebelum tribulasi. Ini juga macam-macam, pandangannya macam-macam. Di kalangan di satu denominasi gereja bisa macam-macam. Di kalangan GPT sendiri bisa macam-macam. Ada yang berpandangan bahwa kebangkitan pengangkatan itu terjadi sebelum tribulasi, pre-trib. Sebelum tribulasi terjadi kebangkitan, pengangkatan. Ada yang percaya di tengah-tengahnya tribulasi terjadi. Itu namanya mid-trib, middle, tengah-tengah. Mid itu tengah-tengah. Mid-trib, di tengah-tengah tribulasi terjadi. Ada yang berpandangan post-trib, setelah tribulasi. Dari semua orang percaya mengalami tribulasi. Dasar ayatnya ada semua itu. Ini perbedaan-perbedaan. Nah, tidak bisa kemudian perbedaan ini kemudian kita saling menuding. Kamu salah, kamu sesat. Oh, enggak bisa. Karena ayat-ayatnya ada semua. Mendukung semua yang ada. Tapi untuk apa kemudian kita tahu itu? Untuk apa? Permulaan sengsara aja itu sudah harus membuat kita ini berjaga-jaga. Sebelum tribulasi itu aja, sekarang aja masih enak gini ya, masih nyaman kita. Itu kita harus sudah berjaga-jaga. Penyucian, pemurnian itu terjadi terus. Sehingga nanti entah itu apa namanya pengangkatan, kebangkitan orang mati terjadi betul-betul sesuai dengan pandangan pre-trib, ya. Haleluya, gitu. Puji Tuhan. Kita masuk di sana. Atau kemudian terjadi di tengah-tengah tribulasi. Jadi kita mengalami penganiayaan. Haleluya, puji Tuhan, karena janji itu tadi kan. Kita akan mengabarkan, kita dipakai Tuhan mengabarkan Injil ke seluruh bumi. Kemana nanti kita lari? Kita akan menguatkan orang, seperti lagu awal kita tadi. Bukan lagi kita menyanyi, kami perlukan keajaibanmu. Bukan. Mereka perlu keajaiban itu dan kita datang untuk mengadakan keajaiban itu. Dipakai Tuhan kita. Dan kalaupun kita harus mengalami aniaya hebat, kita harus mati di tengah aniaya. Karena kebangkitan pengangkatan itu terjadi post-trib setelah tribulasi. Tidak ada masalah. Tuhan tuh melindungi kita, Tuhan menjagai kita.
Jadi kenapa kemudian kita dengan perbedaan-perbedaan ini kemudian menimbulkan perpecahan di antara kita? Tidak perlu kan? Karena jaminannya itu sudah jelas. Apakah pre-trip, apakah mid-trip, apakah post-trip, Tuhan itu menjamin kita. Karena rohnya itu ada di dalam kita, Roh Kudus. Kita ini bait roh. Siapa yang membinasakan bait roh, dia akan dibinasakan oleh Allah. Sudah jelas. Kita berjaga-jaga saja. Ini. Atau pekabaran Injil seluruh dunia ini terjadi saat tribulasi. Ayatnya ada kan itu. Ada kematian 2 saksi itu di Wahyu 11 ayat 7-9. Coba dibaca Wahyu 11 ayat 7-9. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak diperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Ya, tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Seperti itu. Jadi ada seperti itu. Dan di masa-masa itu maka coba dibaca Wahyu 14 ayat 1-5. Ada 144.000. Ini perwakilan saja. Dari sisa Israel ini. Yang kemudian dimeterai. Ya kan? Coba 144.000 itu dibaca Wahyu 14. Ayat 1. Ayat 1 saja. Ayat 1 saja. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Nah ini, berdiri di Bukit Sion bersama anak domba. Apakah ini sudah terjadi kebangkitan, pengangkatan? Orang yang berpandangan pre-trib mengatakan, loh ini ayatnya. Tidak masalah bagi kita. Itu lihat 144.000. Berarti pekabaran Injil di seluruh dunia itu sebelum masa aniaya dari antikris atau binatang itu tadi yang disebut di Wahyu 11 itu, yang membunuh 2 saksi itu, binatang itu. Ya, 144.000 mewakili suku-suku Israel dan mewakili sisa Israel ini. Apakah jumlahnya 144.000 saja? Ya, ini apakah jumlah ini jumlah kiasan atau ini benar 144.000? Ya, terlalu sedikit kan kalau cuma 144.000. Orang Israel berapa jumlahnya? Di seluruh dunia ya maksudnya. Mereka sekarang sedang pulang dari negara-negara yang bertikai, mereka pulang dari India, pulang Ukraina, mereka ada yang pulang, ada yang terhalang, sehingga mereka tidak bisa langsung ke Israel, mereka lari ke negara-negara terdekat, baru kemudian di sana mereka dijemput untuk dibawa ke Israel. Bagaimana caranya mengabarkan Injil kepada mereka itu? Nah ini. Dan pekabaran Injil itu ada yang menyatakan
dilakukan oleh 144.000. Jadi mengabarkan Injil di antara mereka. Kalau kita yang datang ke mereka, nah mungkin susah kan? Bahasanya susah, ya kan? Tapi kalau dari mereka sendiri, pekabaran Injil terjadi di antara mereka, lebih efektif. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa malaikat Allah turut campur. Ayatnya pun ada. Coba dibaca ayat 6 sampai 7. Wahyu 14 itu ayat 6 sampai 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Nah, masalah jaringan itu ya, di Salen. Cek Pak, halo.